Ya, bertemu bersama kami tim pemenangan Sukino Kendeng Baru Kendeng Maju, calon lurah Kalurahan Kendeng periode 2021-2027. Kali ini kita bersama sang calon Bapak Sukino, salah satu calon lurah di Kalurahan Kendeng dengan nomor urut 2. Kita pada saat ini akan menjabarkan visi dan misi dari Bapak Sukino. Bapak Sukino, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, ini Pak, saya akan menanyakan terkait visi dan misi Bapak selaku calon lurah apabila nanti terpilih menjadi lurah di Kalurahan Kendeng. Visi Kendeng Baru Kendeng Maju menjadikan Kelurahan Kendeng mampu bersaing dan maju di segala bidang pembangunan, pertanian, dan sumber daya manusia. Itu visi dari Bapak. Penjabarannya seperti apa, Pak? Yang dimaksud maju, Kendeng Baru, Kendeng Maju, baru memimpin maju di segala bidang yaitu pertanian dan pembangunan. Yang dimaksud pembangunan bisa kita meneruskan ya mungkin program dana desa ataupun namanya itu kita akan membangun jalan yang pastinya akan memprioritaskan mana yang belum terselesai dari sebelumnya. Yang itu pun kami akan selalu berkoordinasi dengan semua pegawai kelurahan maupun dukuh dan masyarakat, tokoh dan pemuda untuk meneruskan bagaimana sektor mana untuk pembangunan yang belum terrealisasi pada sebelumnya untuk pembangunan. Sedangkan untuk pertanian, saya berharap pertanian itu jangan pertanian itu aja. Saya akan membuat pertanian yang notabene harus modern. Yang dimaksud modern bukan monoton tani itu aja, tapi kita akan buat terobosan, yaitu nanti petani itu bisa pakai buah, pakai sayur. Kenapa harus pakai buah dan sayur? Buah itu cepat mendapatkan uang. Sedangkan kalau sayur apalagi bisa sebulan, bisa 2 bulan. Bahkan paling lama kalau sayur mayur itu, khususnya kangkung, sawi, bayam, nggak pakai berbulan-bulan sudah panen dan kita udah pasti dapat uang. Nah kalau untuk buah, selama ini yang saya lihat di Kendeng khususnya, atau bahkan di Gunung Kidul itu buah belum ditangani dengan yang ahli, belum ditangani secara matang lah atau khusus. Nah di Kendeng insya Allah kalau saya terpilih dan menjadi lurah, disitulah akan saya mulai. Buah Kendeng harus bisa menghasilkan buah yang bagus, yang tidak kalah dengan hasil-hasil lain dari daerah lain. Insya Allah Kendeng juga bisa bersaing lah dengan desa atau daerah yang notabene banyak air. Dengan Kendeng ini kan didengarnya nggak banyak air, tapi air sumber daya alam itu ternyata saya temukan dan saya melihat dan saya mendengar bahwa di Kendeng itu banyak sumber. Contoh kayak Prampelan dan Gilap itu belum dipakai maksimal. Nah kenapa harus pakai air? Karena panen kita hanya sebagai setahun itu 2 kali. Nah insya Allah dengan cara yang petani modern ini, yang nanti yang disebut mungkin pipanisasi atau petani modern, itu harus beralih petaninya. Yang dari hanya padi, jagung, singkong, kita tidak meninggalkan itu, tapi di saat kosong, kalau nggak salah di sini namanya musim pemaringan gitu, itu kan udah kekurangan air. Disitulah nanti pompa-pompa itu akan kita hidupkan, akan kita pasang yang lebih besar lagi untuk pertanian. Pertanian buah dan sayur itu nggak makan air yang banyak, karena dengan sistem yang pipanisasi ini kita, dan saya udah praktek bahwa buah sayur itu mudah sekali, karena saya udah ngalami. Contoh kalau kayak buah semangka, melon, hampir semua orang Indonesia itu suka dengan buah itu. Dan mudah-mudahan dengan program yang petani modern ini, pipanisasi, kita bisa menyuplai namanya buah semangka atau melon ke tempat lain
itu bisa mencukupi dan bisa contoh sebagai contoh Kenteng petani yang modern. Walaupun notabene katanya mahal air, tapi insya Allah dengan sumber-sumber air yang ada di Gila maupun Perampel bisa kita ekspor untuk mengeluarkan sebanyak mungkin dan untuk pertanian yang lebih maju. Oke, baik. Terkait pertanian, Pak, menghadapi tantangan terkait dengan air. Terkait dengan air itu, apakah kiat-kiat dan jurus yang Bapak ingin lakukan ketika nanti besok terpilih menjadi lurah di Kelurahan Kenteng terkait dengan air untuk pertanian ini? Apa yang ingin Bapak lakukan terkait dengan air, Pak? Baik, makasih. Kalau air itu tadi saya sampaikan bahwa Gila dan Perambelan itu banyak sumber air. Disitulah nanti akan kita ambil air dari situ pakai sumur bor. Kita akan membuat sumur-sumur. Kalau memang sentral yang ada di Perambelan bisa mengairin sekian hektar untuk pertanian di musim kemarau, kita pakai itu. Kalau tidak ada, kita akan mencari sumber. Dengan sumber air yang ada di dekat lahan-lahan itu akan kita bikin sumur bor. Karena sumur bor nggak bisa untuk mengalir terus-menerus, paling tidak kita harus beralih, yang tadi saya bilang beralih bertani. Yang tadinya hanya padi, singkong, jagung, kita tanam buah, jagung, dan sayur. Karena jagung saya juga pernah ngalamin dan saya udah praktek walaupun saya orang Jakarta, itu jagung tuh umurnya ada 60 hari, 65 hari, ada 62 hari. Dan siap panen. Jagung manis kalau di daerah Kenteng nanti bisa memproduksi punya hasil yang baik, kita bisa jual ke Ponjol atau ke Wonosari atau bahkan mungkin ke Wonogiri atau ke wilayah-wilayah lainnya. Gitu. Yeah. Terus terkait dengan sistem pengairan, Pak. Sistem pengairan itu apabila nantinya alokasi dana desa itu tidak bisa digunakan untuk hal tersebut, apakah ada cara-cara yang bisa Bapak tempuh terkait pengadaan sumur bor? Kalau itu apabila tidak diizinkan oleh dengan dana desa, tentu saya akan punya relasi, punya teman yang bergerak di bidang CSR, maupun nanti kita minta bantuan langsung ke Jakarta lah, atau Kementerian Desa Tertinggal, bisa ke desa wisata yang itu bisa menyalurkan alat-alat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Atau mungkin di Komisi 10 bisa juga kita minta bantuan. Yang penting dari niat terus dikerjakan dengan baik, kita bertanggung jawab bahwa itu dilakukan untuk masyarakat. Oke. Ya, teman-teman, rekan-rekan pemilih dan calon pemilih di Kelurahan Kenteng, itu adalah visi dari Bapak Sukino, calon lurah nomor urut 2. Kemudian kita menginjak pembukaan terkait misi dari beliau. Untuk yang pertama, Pak Sukino, 1. Transparansi dan optimalisasi dalam pengelolaan administrasi di segala bidang. Itu penjabarannya bagaimana, Pak? Yang dimaksud harus transparan, apapun bentuknya, apapun proses apapun, kalau kita terbuka dan transparan, pasti saya pastikan saya dapat kepercayaan dari masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat itulah modal saya untuk bekerja. Dan saya akan selalu berkomunikasi dengan warga, dengan tokoh dan pemuda. Kenapa saya harus membawahi dengan pemuda? Sangat disayangkan kalau pemuda nggak bisa mengerjakan apa yang sudah jadi program ini. Sedangkan kalau kita pergi ke kota, pemuda belum tentu dapat pekerjaan yang layak dan belum siap kerja. Untuk itu nanti saya akan minta bantuan dari instansi yang terkait untuk memberi pembekalan, pembelajaran untuk pertanian. Oke. Terus untuk misi yang kedua, Pak, memperkuat nilai-nilai luhur budaya di masyarakat. Itu penjabarannya juga seperti apa, Pak? Baik, makasih. Untuk nilai-nilai luhur, jangan sampai budaya yang sudah ada ini terkikis dengan budaya dari luar. Yang saya maksud, mungkin kalau di desa Kenteng itu mungkin ada rasulan atau ada gumbrek atau apapun namanya, yang itu harus kita benar-benar kita support. Dan support mengingatkan, karena budaya itu bukan jelek, tapi karena budaya Jawa adalah budaya yang sepengetahuan saya adalah baik. Kenapa? Baik dan bagus. Pihak luar aja, untuk di luar negeri, saya sebut contoh lah,
negara-negara Belanda atau Amerika atau Australia atau Jepang, itu banyak belajar budaya rencana. Gitu. Iya. Terus terkait misi yang ketiga Pak, mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai kewenangan kalurahan. Nah, kalau untuk sumber daya alam, ini kan belum kita gali ya, contoh sedikit di Buang Gilap. Kalau itu kita benahi dan pasti mendapatkan hasil yang baik. Contoh ya sumur-sumur yang ada di Kelurahan Kendeng itu kan kita akan carilah, dan lahannya Kendeng itu kan nggak sedikit. Bumi Kendeng ini kan bisa untuk memajukan karena pertaniannya itu butuh lahan. Dengan modal lahan dan sumber daya alam itulah yang nanti kita untuk mengembangkan daerah kita sendiri. Sumber daya udah SDM ya? Iya. Sumber daya manusianya. Bagaimana kalau Kendeng ini nggak ada seorang pemimpin yang menguasai SDM, apapun tujuannya nggak akan terlaksana kalau SDM-nya lemah atau tidak paham dengan lingkungan, dengan kemajuan dan situasi saat ini. Dengan cara-cara itulah marketing yang akan saya bangun untuk masyarakat Kendeng. Ya saya sendiri akan terjun, akan menawarkan ke daerah-daerah lain, atau bahkan nanti bisa kita tawarkan ke kota gitu untuk menjual atau mempromosikan barang-barang dari hasil Kendeng. Kemudian untuk misi yang keempat Pak, memperkuat fungsi lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat di kalurahan. Nah, itulah kekuatan untuk desa Kendeng, dan supaya pemerintah itu bersih harus semua dilibatkan. Artinya ada tokoh kelurahan, mau tokoh dusun, atau tokoh pemuda, itu kita libatkan. Karena dengan musyawarah, mufakat itu akan menjadikan kita pemerintahan yang dinamis, bersih, dan sehat. Oke Pak, terkait dengan itu, ujung tombak dari pemerintahan desa itu adalah RT Pak, yang di bawah. Itu saat ini RT membutuhkan upah lah. Nah, ketika nanti apabila Bapak terpilih menjadi lurah, apa yang ingin Bapak berikan ke RT RW sesuai regulasi kalurahan Pak? Apa Pak? Begini, kalau saya melihat RT RW dan Karang Taruna itu sebagai garda terdepan di pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Kalau itu nggak diperhatikan, bagaimana kita mau jalan? Dengan memperhatikan RT, RW, dan Karang Taruna, ya pastinya kita jalan enak aja. Dan sumber dananya dari apa ya? Nanti akan musyawarah. Musyawarah yang sekarang dilakukan, sumber dananya atau insentifnya dari mana, saya belum tahu. Tapi dengan musyawarah dan mufakat dan melihat dana anggaran desa seperti apa, manfaat dan kegunaannya, itu yang akan saya bahas bersama untuk memberikan sebagai apa ya namanya, garda di depan harus dihormati dan dihargai. Berarti secara tidak langsung kita akan mengangkat derajat RT RW ya Pak? Tentu dengan RT RW itulah yang ujung tombak atau garda di depan, saya bilang. Karena tanpa RT RW ya saya nggak menyampaikan dukuh atau yang lainnya, karena dialah yang bersentuhan dengan masyarakat, dialah yang bermasalah, dan dialah yang sebagai tangan langsung dari rakyat paling bawah. Oke, kemudian untuk misi yang terakhir Pak, misi yang kelima Pak, mewujudkan suasana aman dan kondusif. Itu bagaimana Pak penjabaran dari Bapak sendiri? Kalau aman dan damai, setiap orang pasti mengidam-idamkan keamanan dan kedamaian. Nah, untuk mencapai itu tentu kita bekerja sama semua lembaga yang ada di kelurahan. Ya, jangan sampai bersentuhan, bertentangan. Kita adakan pertemuan-pertemuan yang intinya jangan sampai ada di antara kita tuh saling bersinggungan. Memang nggak mudah, tapi kalau itu dilakukan rutin, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, atau bahkan 2 minggu, sebulan 2 bulan sekali, saya kira nggak susah dicapainya. Karena ada pembelajaran, ada pelatihan, ada contoh. Sebagai lurah itu harus memberi contoh. Contoh apapun, dari perilaku, sikap, tutur kata, yang itu yang akan menjadikan sebagai tuntunan. Kalau masyarakat
gontok-gontokan kalau pimpinannya bagus, insya Allah nggak akan gontok-gontokan karena memberi contoh yang baik. Oke. Untuk closing statement Pak, dari Bapak kepada calon pemilih besok pada tanggal 30 Oktober itu apa Pak? Monggo. Baik, terima kasih kesempatan yang baik ini saya sampaikan ke warga seluruh desa Kenteng. Ada beberapa 9 dusun, monggo pilihlah lurah yang punya kapabel, yang punya saya bilang keberanian, atau katakanlah saya tidak membawa luka di belakang di sebelumnya, karena saya tahu bahwa Kenteng ini sebetulnya kan harus dikerjakan dengan yang orang profesional. Insya Allah dengan pengalaman saya yang ada di Jakarta, saya akan bekerja sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. Harus pilihlah, masyarakat harus milih saya bukan karena janji, tapi akan saya buktikan. Karena saya nggak mau janji, tapi akan membuktikan bahwa saya lebih profesional. Dan angka 2 menurut saya angka yang paling baik di antara angka lainnya. Karena di dunia ini hanya ada 2, baik dan buruk, ada siang dan malam. Begitu juga angka 2 pasti semua mengidamkan angka 2. Menurut saya angka 2 lah berkah untuk saya. Dan jangan lupa masyarakat Kenteng tanggal 30 Oktober 2021 pilih Sukino nomor urut 2. Dan jangan lupa karena nomor 2 nilai-nilainya itu lebih baik dibandingkan nilai yang lainnya. Itu ada sakit, ada sehat. Itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya Kenteng baru bisa jadi Kenteng maju. Oke, Terima kasih. siap. Demikian para kader dan simpatisan Pak Sukino. Berikut tadi adalah pemaparan visi dan misi dari Bapak Sukino. Saya Sigit Pranoto selaku dari tim Kenteng Baru Kenteng Maju menghimbau untuk seluruh warga Kelurahan Kenteng, monggo kita berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 30 Oktober hari Sabtu Wage. Jangan lupa pilih nomor 2 Bapak Sukino untuk Kenteng Baru Kenteng Maju. Salam 2 jari. Peace. Terima kasih. Kenteng Baru. Bismillah. Kentengnya wiji.